Halo Sobat Baker, kita akan bahas yang pertanyaan ini ya. Nah ini ya, yang kemarin banyak yang tanya ini ya di akun kita. Kita akan langsung bahas tips untuk roti gluten free. Pakai tepung mocaf tanpa susu biar tetap lembut walau sudah berhari-hari. Untuk roti gluten free pakai tepung mocaf tanpa susu biar lembut. Namanya gluten free, kebanyakan memang dia jauh lebih keras ya. Tapi masalahnya kita nggak lagi bahas roti gluten. Tapi bisa sih gluten free tetap lembut ya, pakai metodenya. Kita pakai metode polis saja, bisa dicoba ya. Lalu bahas tentang roti ekonomis tanpa telur tanpa susu, jelas bisa ya. Kita pernah ada kelasnya yang roti ekonomis tanpa susu tanpa telur, itu tetap moist dan lembut, bahkan tanpa tangsong, tanpa yudane ya. Cara degasing 4 kali pada donat. Degasing dengan cara ditekan sampai gepeng atau hanya ditekan pelan-pelan. Jadi ditekannya namanya degas itu degasing itu tergantung dari jenis rotinya ya. Kalau kita lagi pegang adonan donat, itu mereka juga ya adonan roti, sama aja, cuma bedanya digoreng sama di bake gitu ya. Itu harus degasnya ditekan tapi dengan lembut ya. Jadi sampai gasnya benar-benar keluar. Kadang ada keluar bunyi kayak gitu ya. Jadi tetap ditekan, ada tenaganya, tapi dia nggak boleh merusak gluten. Gimana cara tahu roti sudah proofing pas atau kenapa roti matang masih suka terasa sepet atau pahit aftertaste-nya? Jadi kalau pahit aftertaste-nya kemungkinan ada bahan tambahan yang over. Jadi atau kalau nggak pasta atau esen over kayak gitu ya. Atau mungkin raginya juga over gitu ya. Itu bisa menimbulkan aroma yang nggak baik, karena setahu di sini sih, di meja kerjanya sini nggak pernah ya yang terjadi namanya pahit. Kalau overproofing kebanyakan masam lalu kelihatan dari tekstur bentuknya itu keriput, kisut kayak gitu ya. Atau yang kalau underproofing juga tetap masam terus dia kelihatan kayak bantet kayak gitu ya. Peran susu bubuk pada roti, chef, apakah wajib pakai? Susu bubuk nggak selalu wajib pakai ya, tapi kalau mau menghasilkan adonan yang rich dengan flavor, adonan yang rich dengan lemak gitu ya, kita pakai susu bubuk. Tapi nggak pakai susu bubuk itu jelas bisa tetap lembut, tetap mengembang sempurna. Tapi kalau jangan lupa kebanyakan susu bubuk membuat ragi terhambat atau bahkan mati kayak gitu ya. Apa yang membuat aroma roti begitu wangi khas roti? Yang membuat aroma roti begitu wangi khas roti ya roti itu sendiri, pemakaian tepung. Yang nomor 1 paling penting pemilihan ragi ya, yang paling penting ya. Kalau bisa pakai ragi yang namanya ragi basah, dia itu wangi hasilnya. Tapi memang di Asia sendiri ragi basah itu masih jarang dipakai ya, karena kesulitan penyimpanannya. Tapi bisa dicoba SAF yang gold. Jadi produk SAF itu menghasilkan aroma wangi daripada yang di bawahnya ya, Vermipan kayak gitu ya. Jadi bisa dicoba sendiri ya. Tapi pasti wangi kalau pakai SAF. Adonan roti dan donat harus kalis elastis. Kalau nggak kalis, selain pengaruh pada volume dan teksturnya, ada yang lain nggak? Ya bener ya, adonan roti kalau mau dikatakan sempurna, kalau kita cuma memang cuma untuk makan sendiri ya terserah, nggak usah pakai babi bu bebo ya. Tapi kalau untuk dijual kita harus profesional ya. Jadi memang harus kalis elastis lebih dulu, baru diproses ke kelanjutannya. Tapi bukan berarti hanya kalis lalu proses lainnya diabaikan, nggak bisa ya. Jadi tetap harus kalis elastis. Kalau nggak kalis ya tentu bentuknya itu nggak beraturan. Terus tentu waktu digigit tekstur rongganya dan lain-lain itu nggak jelas kayak gitu ya, nggak jelas. Jadi ketika kita sudah tahu roti dengan dipegang profesional sama yang roti asal-asalan ya, kita tahu bedanya, bahkan bukan dimakan ya, kita lihat fotonya aja kita sudah tahu kayak gitu ya. Jadi roti perlu resting atau tidak? Jadi roti itu perlu resting apa tidak? Jadi resting itu, sebelumnya resting adalah istirahat ya. Tapi kebanyakan ada yang salah kaprah. Kalau kebanyakan di roti pembuatan di Asia ini setelah di mixer di resting. Nah kalau di sini di khusus baking sendiri kita nggak pernah resting roti yang dari mixer. Jadi restingnya itu samaan dengan degasing kayak gitu ya, karena untuk hasil yang sempurna. Tapi memang kebanyakan di Asia selalu pakai di resting. Tapi ya tergantung ya, kalau kita mau profesional bisa, kalau kita mau ikut-ikutan yang gratisan ya bisa. Jadi tergantung masing-masing. Tapi kalau di sini tidak pernah kita dari mixer roti di resting, nggak pernah ya. Kecuali mungkin tertentu, tapi nggak juga ya, nggak pernah. Jadi lindo juga kita nggak pernah resting kayak gitu ya. Langsung kita flapping sama molding biasanya itu pasti. Chef bahas soal semi soft sourdough, lagi penasaran sama roti begitu. Dan kalau rotinya seperti ada tekstur kenyal, itu pengaruh dari apanya ya chef? Jadi gini ya, roti kenyal itu karena
karena pemilihan tepung, belum tentu juga harus karena sourdough, enggak ya. Pakai ragi instan hasilnya kenyal juga bisa kayak gitu ya. Terus yang semi soft sourdough, jadi mungkin yang dimaksud ini semi soft sourdough itu gini, kalau sourdough itu ragi yang benar-benar ragi liar. Tapi kalau polis itu ragi instan. Tapi kadang memang di Asia kadang bisa disebut itu sourdough. Jadi kalau yang asli dari sananya sourdough itu tetap yang namanya ragi liar ya, yang dikembangkan sendiri. Bukan juga hybrid kayak gitu ya. Kalau hybrid itu sudah kayak yang garis keras dalam dunia rotian, mereka sangat-sangat tidak menyarankan yang namanya hybrid itu roti sourdough karena tetap masih pakai ragi instan. Jadi nggak dianggap sourdough lagi sudah kayak gitu ya. Tapi itu tergantung prinsip sendiri dan masing-masing. Jadi tekstur kenyal tidak dipengaruhi oleh sourdough, enggak ya, itu pemilihan tepung ya kayak gitu ya. Cara dan tipe agar roti atau donat awet lembut gak cepat kering ya, karakter resep ya. Yang pasti kalau karakter resepnya bagus, metodenya baik dan benar, contoh kayak garam dimasukkan di belakangan ya, itu nanti jelas rotinya lebih awet dan nggak cepat kering. Itu fakta ya kayak gitu ya. Jadi hal kecil yang kadang kita edukasikan tapi ada orang yang nggak terima, mungkin karena takut ya, kalau banyak yang lebih banyak tahu pintar berarti saya lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau kita di sini kita ngomong belak-belakan aja ya. Chef, kalau kapan lalu saya baca jawaban chef di komentar soal fermentasi dan proofing itu beda. Saya kira sama-sama mendiamkan adonan. Bedanya apa ya chef? Jadi fermentasi itu total keseluruhan ya. Jadi produksi dari awal sampai akhir itu fermentasi. Jadi kalau roti semakin mahal harganya, fermentasinya itu semakin lama. Di lambung dia nggak sebah kayak gitu ya. Dengan fermentasi yang lama, ukuran dough yang kecil bisa jadi besar. Jadi nggak selalu kalau kita pakai bahan baking improver tambahan dia dari kecil jadi besar, nggak selalu ya, karena pakai manual dengan alami bisa, yaitu dengan masa fermentasinya dilamain. Dan proofing itu adalah fermentasi di akhir. Jadi proofing itu waktu mau akan di baking itu dia fermentasi final kayak gitu ya. Jadi itu namanya proofing. Jadi ya mirip-mirip kayak gitu ya, sama-sama didiamkan itu. Tapi bedanya fermentasi keseluruhan, kalau proofing itu cuma didiamkan sampai dia mengembang lalu siap panggang kayak gitu ya. Cara degas 3-4 kali sering dibahas ya. Jadi sobat baker kayaknya harusnya lebih baik banyak scroll daripada lihat satu konten aja, nanti salah paham ya. Jadi bisa banyak scroll. Cara degas 3-4 kali itu jedanya 3-4 sampai atau 5 menit. Cek suhu berkala ya. Cek suhu berkala adonan juga suhu ruang, itu semua tergantung. Tentang telur lagi sebaiknya pakai telur utuh atau kuning telur aja. Untuk roti yang putih dan koko, untuk roti putih dan koko pakai semua. Tapi kalau nggak pakai telur juga ya bisa koko kayak gitu ya. Kalau untuk pakai kuning aja, kayaknya kalau pakai kuning aja juga bisa koko kayak gitu ya. Tapi kalau kuning dia lebih kayak lembut gitu ya. Jadi sebaiknya pakai utuh atau nggak pakai sama sekali. Roti cepat bau masam, apa penyebabnya? Kebanyakan ragi, overproofing. Pakai jenis ragi yang wangi yaitu basah, atau pakai brandnya Saf ya, atau atasnya itu juga banyak. Cara roti lembut berhari-hari chef, apakah speed mixer mempengaruhi kerasnya roti ketika matang? Roti lembut berhari-hari itu tergantung daripada karakter adonannya, pakai metode apa. Kalau pakai polis dia lebih lembut berhari-hari ya. Tapi juga karakter resepnya keseluruhan, nggak bisa pakai satu metode aja. Terus apakah speed mixer mempengaruhi kerasnya roti ketika matang? Speed mixer nggak ada hubungannya sama kerasnya roti ya, itu karakter resep. Bahan yang dipakai, kalau kita pakai butter pure ya dia lembut. Kalau kita pakai margarin, lembutnya pas matang aja. Setelah nggak matang ya dia akan, ketika kita gigit ada bekas putih-putih gitu ya. Jadi bekas gigitannya kita itu putih, itu kering soalnya. Terus baiknya segera dikemas kalau sudah matang. Step proofing dan resting setelah adonan kalis. Step langkah proofing dan resting setelah adonan kalis sebaiknya berapa kali dan berapa lama? Jadi setelah di mixer, kita sudah bahas ya, mungkin bisa dicek langsung kontennya yang lengkap ya, sudah dibahas ya yang ini. Adonan roti yang dibekukan ketika akan dicetak pada suhu normal, kenapa bau raginya jadi kuat banget ya chef? Adonan roti yang dibekukan ya, karena berarti waktu sobat baker membekukan, dia keburu sudah proofing, makanya dia jadi bau asam. Jadi nggak segampang itu untuk membekukan ya. Kayaknya pernah dibahas, bisa scrolling ya. Oke, kita lanjut ke part kedua. See you.